Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Nawati dari program studi akuntansi Blended Learning tahun 2025. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester untuk mata kuliah Statistika Bisnis. Presentasi ini disusun berdasarkan materi yang telah diberikan oleh dosen pengampu, yaitu Dr. Arfi Ersandi, SE, MAKT. Adapun topik yang akan saya bahas meliputi struktur data, serta analisis statistik, deskriptif, dan uji asumsi klasik. Pertama, kita mulai dari pengertian struktur data statistik. Secara sederhana, struktur data adalah cara menyusun dan mengorganisasi data agar lebih sistematis sehingga mudah dipahami dan dianalisis. Dalam penelitian statistik, data yang kita peroleh biasanya masih berupa data mentah. Jika data tersebut tidak disusun dengan baik, maka akan sulit untuk dianalisis. Oleh karena itu, data perlu diatur dan disusun dalam suatu struktur tertentu agar dapat memberikan informasi yang jelas. Kemudian untuk fungsi struktur data memiliki beberapa fungsi penting dalam statistik. Pertama, struktur data dapat membantu mempermudah proses pengolahan dan analisis data, karena data sudah tersusun secara rapi. Kedua, struktur data juga dapat menyederhanakan data yang kompleks, terutama ketika jumlah data sangat banyak. Selain itu, struktur data membantu dalam pengambilan keputusan karena data yang telah diolah akan memberikan informasi yang lebih jelas. Struktur data juga mempermudah penyajian data dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram sehingga data lebih mudah dipahami oleh pembaca atau peneliti lainnya. Dalam statistik, terdapat dua jenis data utama, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak dinyatakan dalam bentuk angka, melainkan dalam bentuk kategori atau deskripsi tertentu. Contohnya, seperti jenis kelamin, warna, atau status pekerjaan. Sedangkan data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka dan dapat dihitung secara matematis. Data kuantitatif sendiri dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu data diskrit dan data kontinu. Data diskrit merupakan data yang diperoleh dari hasil menghitung dan biasanya berupa bilangan bulat. Contohnya adalah jumlah anak dalam keluarga atau jumlah mahasiswa dalam suatu kelas. Sedangkan data kontinu merupakan data yang diperoleh dari hasil pengukuran dan dapat memiliki nilai pecahan seperti tinggi badan, berat badan, atau suhu. Cara pengumpulan data dalam statistik dapat diperoleh melalui beberapa metode pengumpulan data. Pertama, observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Kedua, wawancara, yaitu melakukan tanya jawab dengan responden untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Ketiga, adalah kuesioner atau angket, yaitu daftar pernyataan tertulis yang diberikan kepada responden. Selain itu, data juga bisa diperoleh melalui dokumentasi, yaitu menggunakan data yang sudah ada sebelumnya, serta melalui eksperimen, yaitu melakukan percobaan untuk mempermudah atau memperoleh data tertentu. Dalam statistik, terdapat 4 jenis skala pengukuran data. Yang pertama adalah skala nominal, yaitu skala yang membedakan kategori tanpa adanya urutan. Yang kedua adalah skala ordinal, yaitu skala yang memiliki urutan atau peringkat. Yang ketiga adalah skala interval, yaitu skala yang memiliki jarak yang sama antar nilai tetapi tidak memiliki nol mutlak, contohnya suhu. Dan yang terakhir adalah skala rasio, yaitu skala yang memiliki nilai nol mutlak sehingga perbandingan antara nilai dapat dilakukan. Contohnya tinggi badan dan berat badan. Dalam statistik, sumber data dibagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama oleh peneliti, misalnya melalui survei, wawancara, atau observasi.
Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada sebelumnya, seperti buku, jurnal penelitian, laporan, atau data dari instansi pemerintah. Sebagai kesimpulan, struktur data dalam statistik sangat penting karena membantu dalam menyusun, mengolah, dan menganalisis data sehingga informasi yang dihasilkan menjadi lebih jelas dan mudah dipahami. Dengan struktur data yang baik, proses analisis statistik dapat dilakukan dengan lebih efektif dan hasilnya dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Untuk soal nomor 2, di sini saya sudah memiliki data mentahnya yang ada di Excel sebelah kiri. Dia terbagi menjadi beberapa sheet. Lalu dari data-data tersebut saya satukan dan saya rapikan dalam satu sheet agar nantinya bisa diimport ke eViews. Lalu sebagai variabel Y-nya, saya menggunakan data YSR, lalu X1-nya saya menggunakan size, X2-nya ROA, X3-nya DAR, X4-nya NPF, dan X5-nya SKUK. Setelah dirapikan dan dijadikan satu, kemudian filenya langsung disimpan saja. Di sini saya menggunakan software eViews 12. Setelah membuka eViews, kemudian kita klik File, Open, lalu Foreign Data as Work File. Lalu langsung saja kita pilih data yang kita sudah rapikan. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Langsung klik Next saja sampai step 4. Di basic structure-nya kita ganti ke date panel. Lalu cross sectionnya itu kita ketik nama bank, lalu di date series-nya itu kita ketik tahun. Jika sudah diklik finish lalu yes, dan akan muncul tampilan seperti ini. Lalu untuk analisis statistik, deskriptifnya itu kita klik quick group statistik, deskriptif statistik, dan common sample, lalu akan muncul seperti ini. Di bagian ini, kita masukkan semua variabel X-nya dari X1 sampai X5. Kemudian, kita klik OK dan akan muncul tampilan seperti ini. Di sini dapat dilihat data dari tiap variabelnya itu terdistribusi dengan normal atau tidak. Apabila probability chalk bar-nya itu lebih dari 0,05, maka data terdistribusi dengan normal. Sebaliknya, apabila probability drop-nya itu kurang dari 0,05, berarti data tidak terdistribusi dengan normal. Jika dilihat dari probability jambarnya, ini variabel independen X1 dan X4 ini terdistribusi dengan normal. Namun, variabel X2, X3, dan X terdistribusi dengan normal. Namun, kendala variabel independen yang tidak terdistribusi dengan normal ini bukan merupakan kendala besar. Karena dalam regresi data panel, normalitas yang paling utama adalah pada residual atau errornya, bukan pada variabel independen atau masing-masing. Lalu, analisis ini saya namai dulu sebagai deskriptif. Selanjutnya, saya akan mengestimasikan model yang akan dipakai, apakah common effect, random effect, atau fixed effect. Caranya, pertama-tama kita blok dulu variabel X1 sampai Y. Setelah itu, diklik 2 kali dan klik equation estimation, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Setelah itu, variabel Y dan variabel C kita pindahkan ke depan di sebelum X1. Lalu di bagian panel option ini, cross sectionnya dan period non-nya semua, dan kita tidak perlu ubah apa-apa. Lalu diklik OK. Lalu akan muncul data seperti ini dan langsung kita simpan sebagai CM atau common effect model. Lalu kita ulangi step yang tadi, namun pada bagian panel option ini di cross sectionnya kita ganti menjadi fix. Lalu akan muncul tampilan data seperti ini dan kita simpan dan namanya sebagai FEM atau fixed effect model. Selanjutnya, kita ulangi lagi step yang tadi, namun pada bagian panel option cross sectionnya kita ganti jadi random. Setelah itu kita simpan dan namanya sebagai RAM atau random effect model. Lalu untuk memilih model regresi data panel itu, kita perlu melakukan teknik uji Chow, uji Hosam, atau uji language multiple. Di sini saya akan melakukan uji Chow dengan membuka data FL, lalu klik view, klik fix atau random effect testing, lalu klik random fix effect like Hood ratio. Uji Chow dilakukan untuk memilih model mana yang sebaiknya digunakan, apakah common effect model atau fixed effect model. Untuk pemilihan model dapat dilihat dari pop cross section, fox section, square-nya. Apabila pop cross section F dan cross section C square-nya lebih dari 0,05, maka akan mengikuti common effect model atau CEM. Apabila pop cross section F dan cross section C
SQ-nya kurang dari 0,05, maka model mengikuti FEM atau fixed effect model. Di sini terlihat pop cross section F dan cross section C square-nya itu lebih dari 0,05. Maka model yang digunakan adalah CEM atau common effect. Dari data ini dapat dilihat prop statistiknya itu di bawah 0,5. Artinya secara bersama-sama seluruh variabel X berpengaruh cukup signifikan terhadap variabel dependent. Lalu, apabila melihat RSQ-nya dengan angka 0,4922, artinya sebesar 49,2% variasi dari variabel dependent Y dapat dijelaskan oleh variabel-variabel X. Lalu, jika model disesuaikan dengan jumlah variabel, bisa kita lihat dari edges RSQ-nya dengan angka 0,427. Artinya kemampuannya adalah sebesar 42,7%. Data ini kemudian saya namai dengan COCHEM, lalu langsung kita close saja. Selanjutnya saya akan melakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari normalitas, multikolinearitas, heteroskedasitas, atau autokorelasi. Untuk uji normalitas, pertama kita buka dulu data COCHEM-nya, lalu kita klik view, residual diagnosis, atau klik histogram normality test. Di sini dapat dilihat nilai probability-nya lebih besar dari 0,05, yang artinya data residu dalam penelitian ini terdistribusi secara normal. Lalu data ini bisa di-close saja. Dan selanjutnya, saya akan melakukan uji multikolinearitas. Caranya dengan klik quick group, statistik, dan correlation. Pada bagian ini kita masukkan semua variabel X-nya, klik OK, dan akan muncul data seperti ini. Di sini ditemukan korelasi tertinggi ada pada variabel X1 dan NPF yaitu 0,6. Namanya adalah 0,80. Jadi model regresi ini tidak ada gangguan multikolinearitas. Lalu kita bisa minimize dulu data yang ini dan kita buka data yang baru seperti step awal lagi. Step ini dilakukan untuk uji normalitas dan heteroskedasitas. Lalu pada step 4 kita pilih unstructured atau undead. Kita klik finish lalu OK, dan seperti step awal kita blok variabel X sampai Y-nya. Lalu klik open equation. Lalu variabel Y dan koefisien C-nya juga dipindahkan ke depan dan kita namakan sebagai ST01. Untuk uji autokorelasi, kita klik view, residual diagnosis, lalu klik serial correlation LM test. Sini bisa kita lihat nilai prof C square-nya adalah 0,2275, yang mana batasnya adalah 0,05. Artinya tidak terdapat masalah autokorelasi dalam model penelitian ini. Lalu kita close data ini. Dan uji heteroskedasitasnya kita buka ST01-nya, klik view, lalu klik residual diagnosis, dan klik cost density-nya. Pada bagian ini, step kita pilih white, lalu klik OK. Prop square menunjukkan angka 0,2324 yang mana berada di atas tingkat signifikasi, yaitu 0,05. Maka dapat dinyatakan bahwa model ini memenuhi asumsi homoskedasitas atau tidak ditemukan gejala heterokedasitas. Sekian video tutorial analisis regresi data panel menggunakan software Ifuse 12. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.